dia sudah bunuh 99 orang. Datanglah dia bercurhat ke seorang pemuka agama, seorang pendeta. Bagaimana ini, saya sudah bunuh 99 orang. Bapak pendeta tolong kasih solusi supaya saya bisa bertobat. Si pendeta ini bilang, pintu tobat sudah tertutup. Kamu akan ada di neraka yang paling dalam. Maka kemudian si pendeta ini dia bunuh untuk menggenapkan 100 orang. Kemudian dia datang curhat cari orang yang bijak. Ketika bertemu dengan orang yang bijak ini, si orang bijak ini bilang bahwa kalau kamu mau bertobat, maka sekarang tinggalkan perbuatan jahatmu itu dan pergilah kau tinggal, jangan tinggal lagi di desamu. Tinggallah di tempat yang dia sebut nama tempatnya, yang tempat itu akan membuat kamu lebih baik, karena di sana banyak orang baik. Maka pergilah dia ke tempat desa orang baik itu. Dalam perjalanan Allah maafkan dia. Karena wafat, maka malaikat pun bertengkar para malaikat ini. Malaikat pencatat kebaikan dengan keburukan bertengkar, mau diapain ini orang ini. Ternyata malaikat pencatat keburukan bilang bahwa dia sudah bunuh 100 orang, sehingga tidak ada lagi pintu tobat untuk dia. Kemudian yang malaikat pencatat kebaikan ini bilang bahwa tapi ini kan dia mau bertobat, dia mau menuju ke tempat orang baik-baik ini. Maka kemudian datanglah malaikat yang menengahkan persoalan ini. Maka kemudian malaikat itu memberi solusi. Kita hitung jarak tempat dia meninggal dengan jarak desa yang dia tinggalkan dengan jarak di desa yang dia tuju. Maka kemudian didapati bahwa jarak di desa yang dia tuju ini, desa orang baik-baik ini lebih dekat dari tempat dia meninggal. Maka kemudian oleh karena itu tempatkanlah dia di tempat yang baik. Ini hadirin sekalian, pintu tobat itu masih terbuka. Orang yang sudah bunuh 100 orang saja, pintu tobat masih terbuka. Sehingga kita yang belum sampai bunuh 100 orang, tapi kadang hari-hari kita bunuh orang. Bunuh orang itu maksudnya fitnah orang. Kadang kita juga makan daging orang. Makan daging orang itu maksudnya kita ceritakan keburukan-keburukan dia. Kadang kita bilang bahwa jangan gibah, makan makanan. Ini kan kita cerita kebenaran. Iya, yang cerita kebenaran, tetapi menceritakan keburukan orang itu masuk dalam kategori gibah. Gibah itu makan bagi orang. Tapi kalau tidak benar, tapi kita cerita yang jelek-jelek, maka itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah menurut Rasulullah, fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga mari dengan semangat hijrah ini, semangat Rasulullah dan kaum muslimin pindah dari Mekah ke Yasrib ini, maka kita punya semangat juga berhijrah. Kita bertaubat yang paling utama. Rasulullah dalam sehari bisa 100 kali mengucapkan istighfar. Maksudnya bukan istighfar tapi astagfirullah. Mengucapkan 100 kali dalam sehari. Sehingga mari mulut kita ini, lisan kita ini rajin-rajinlah beristighfar. Dengan kita rajin beristighfar, maka bisa jadi ketika mau berbuat maksiat, mulut kita sudah beristighfar. Jadi, jangan, kita sudah beristighfar, jangan lagi berbuat maksiat. Sehingga hadirin sekalian, di dalam surah An-Nasr ayat yang ketiga itu Allah mengingatkan kita untuk fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbik, dan memuji Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampunannya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Jadi hadirin sekalian, kita rajin-rajinlah beristighfar, memohon ampunan Allah, karena dosa-dosanya kita ini kadang kita sengaja, kadang kita tidak sengaja, kadang kita sadari, kadang kita tidak sadari. Semoga dengan ini kita bermohon kepada Allah agar hal-hal yang dimurkai Allah itu terhindar dari kita. Kita tidak melakukan hal-hal yang mengundang murkanya Allah, tetapi salah satunya dengan kita sholat tepat pada waktu ini, insya Allah cintanya Allah akan berlimpah kepada
kepada kita. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon untuk dimaafkan. Mata masih di batas negara, hijau menghampar pisang kelapa. Kala cinta telah membara, korban apapun tiada mengapa. Nasrul minallah wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.